Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang banyak orang mengatakannya dengan cerpen, ada juga yang mengatakannya sebuah novel atau novelet atau novela. Kalau dilihat dari susunan struktur ceritanya, ini sepertinya cerpen. Tapi kalau dilihat dari jumlah katanya, jumlah kata di buku ini sangat banyak atau cerpennya sangat panjang sehingga beberapa orang mengatakannya dengan novel. Buku ini judulnya Metamorfosa Samsa karya Franz Kafka, terjemahan dari Mas Sigit Susanto. Diterjemahkan langsung dari bahasa pertamanya yaitu bahasa Jerman. Franz Kafka sendiri merupakan penulis yang berasal dari Cekoslovakia dan menulis dalam bahasa Jerman. Ia salah satu penulis paling berpengaruh di abad ke-20. Buku ini menceritakan tentang seseorang sales marketing kain gitu. Dia menawarkan dari rumah ke rumah, dan pada suatu hari ketika dia sedang mimpi buruk dan dia terbangun dari mimpi buruknya, dia mendapati dirinya berubah menjadi serangga raksasa. Serangga raksasa itu bentuknya apa? Dalam versi lain yang ini, terbitan narasi ini, Metamorfosis judulnya, di versi ini serangga raksasa yang dimaksud adalah kecoa. Tapi di versi yang ini, yang terjemahan Mas Sigit Susanto ini, yang dimaksud dengan serangga raksasa adalah kumbang. Kalau ini langsung dari bahasa Jerman, sehingga Mas Sigit memilih kumbang sebagai padanannya. Sedangkan yang ini sepertinya dari bahasa Inggris. Dan di bahasa Inggris di Indonesiakan menjadi kecoa gitu. Buku ini menceritakan tentang seseorang yang berubah menjadi serangga itu ketika bangun pagi gitu. Dan dia merasa hidupnya berat sekali karena harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kenapa orang itu harus bangun pagi untuk bekerja, dan ketika dia terlambat atau dia tidak masuk kantor misalnya, dia akan mendapatkan hukuman yang berat itu. Dia mempertanyakan hal-hal itu yang oleh banyak orang disebut dengan modernisme. Franz Kafka merupakan penulis-penulis awal yang menceritakan tentang modernisme, dan ia juga dibahas oleh Abed Camus sebagai penulis absurd. Apa yang diutarakan Franz Kafka dalam buku ini menggambarkan sebuah peristiwa yang bisa kita tanyakan mengapa bisa begini gitu. Padahal di zaman dahulu kan orang kalau mau makan ya kerja, makan, dan kerja itu dengan berburu atau bercocok tanam gitu. Tapi ketika di zaman modern orang itu kenapa harus mengumpulkan uang gitu, mengumpulkan harta. Sepertinya itu salah satu pokok permasalahan dalam karya ini ya. Mungkin meskipun bukan permasalahan utama. Persoalan modernitas itu kemudian banyak menginspirasi penulis-penulis lain. Salah satunya yang merasa terinspirasi oleh penulis besar ini atau Franz Kafka ini adalah Haruki Murakami. Haruki Murakami menulis buku atau cerita judulnya Kota Kucing dan kisah-kisah lainnya, ini terbitan Odyssey. Itu ada sebuah cerpen berjudul Samsa Jatuh Cinta. Nah, kalau di sini kan menggambarkan Gregor Samsa yang berubah menjadi serangga itu kemudian menggelepar mati gitu dan dibuang oleh si pembantu, dan keluarganya hidup bahagia menjalani hidup baru. Kalau di buku ini si Haruki Murakami seolah-olah menggambarkan pasca cerita Franz Kafka ini, pasca Gregor Samsa ini, pasca metamorfosis ini. Si Samsa itu kemudian bangkit dari keterpurukannya menjadi serangga. Dia menjadi manusia kembali. Dia mengalami perasaan jatuh cinta di dalam cerpen ini. Haruki Murakami mengambil fragmen setelah peristiwa metamorfosa. Ada juga yang terbitan Immortal Publishing, Franz Kafka, The Metamorphosis and the Other Stories. Immortal ini kayaknya bagian dari Solusi Buku atau Siramedia. Kalau yang Metamorfosa Samsa ini terbitan Baca, dan sekarang sudah diterbitkan ulang oleh penerbit Kakak Tua.
Kalau yang Metamorfosis ini terbitan Narasi bekerja sama dengan Pustaka Promotea. Nah, apakah Metamorfosis atau The Metamorphosis atau Metamorfosa Samsa atau dalam bahasa aslinya Die Verwandlung itu recommended untuk dibaca? Saya kira recommended. Karena dari sini kita akan membaca banyak hal yang tidak masuk akal. Bukan sekedar peristiwa-peristiwa ganjil ya, tapi sesuatu yang seolah-olah mengapa harus begini, mengapa begini. Nah, dari sini Anda nanti akan bisa untuk membaca karya-karya yang lain yang sezaman atau yang sealiran gitu. Untuk review ini segitu saja. Kalau mau lebih lanjut bisa dibaca bukunya. Bisa didapatkan di toko buku sastra Clear. Terima kasih.